pada saya. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Jumpa lagi bersama kami, para frater Bunda Hati Kudus, yang akan menemani adik-adik dalam kegiatan Bina Iman di hari Minggu biasa yang ke-13. Mari kita memulainya dengan doa pembukaan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan, teristimewa rahmat kesehatan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami agar kegiatan Bina Iman pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh hikmat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-13. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62. Tema renungan yang akan frater bawakan adalah meninggalkan segala-galanya demi Kristus. Para saudara dan saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Injil Lukas yang baru saja kita dengar bersama memberi informasi kepada kita cukup jelas. Injil Lukas menceritakan dialog antara Yesus dan orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Ada 3 orang yang memiliki keinginan yang sama, yakni menjadi murid Yesus. Namun, mereka juga memiliki alasan yang berbeda pula. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita simak satu persatu. Orang pertama sangat bernafsu untuk segera mengikuti Yesus, dan ia bersikap terburu-buru.
tanpa mempertimbangkan yang baik. Ia mengucapkan janji yang sangat berat kepada Yesus, yakni, Tuhan, aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi. Alasan orang ini menjadi murid Yesus adalah dia berani menerima resiko apapun, sekalipun melalui api, penjara, bahkan kematian. Lalu Yesus memberi peringatan kepadanya demikian, jika engkau mau menjadi muridku, engkau harus menanggung kemiskinan dan kekurangan, karena Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sesungguhnya mau menguji kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya. Para saudara dan saudariku serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita simak tipe orang yang kedua. Tipe orang yang kedua ini bertekad menawarkan diri untuk mengikuti Yesus dengan suatu keraguan dalam dirinya. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi syaratnya ialah, ia harus meminta izin kepada Yesus. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayahku di rumah sudah lanjut usia dan tidak akan bertahan hidup lama, serta membutuhkanku selama ia masih hidup. Biarkan aku mengurusnya sampai ia mati. Jawab Yesus kepadanya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akhirnya orang kedua ini mengundurkan dirinya dan tidak mau menjadi murid Yesus. Kita menjadi murid dan mengikuti Yesus tidak semata-mata atas kehendak kita dan dari pihak kita sebagai manusia biasa, melainkan hanya kehendak Yesuslah yang memilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Para saudara dan saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita simak tipe orang yang ketiga. Ia bersedia mengikuti Yesus. Ia beranggapan bahwa kalau mengikuti Yesus pasti mengalami banyak bahaya, kesusahan, pengalaman yang menyedihkan. Oleh karena itu, sebelum mengikuti Yesus, ia meminta kepada Yesus untuk berpamitan dengan semua teman-temannya, karena ia merasa sampai kapanpun ia tidak akan pernah berjumpa dengan mereka lagi, atau tidak akan pernah berlibur lagi untuk melihat sanak saudara dan teman-temannya. Orang ini sepertinya ia sangat merindukan hubungan dan perkara-perkara dengan keluarganya, serta tidak mudah berpisah dari mereka. Sebagai pengikut Yesus, kitalah yang menjadi sumber penghiburan untuk keluarga, sumber berkat untuk keluarga, bukan membawa batu sandungan dan beban berat yang tidak pernah mendapatkan solusi. Di akhir renungan ini, Frater mau menitipkan pesan kepada kita semua. Mari kita tetap tulus, tetap konsisten, tidak mempunyai motivasi terselubung dalam mengikuti Yesus. Kita harus sadar bahwa segala-galanya ditentukan oleh Tuhan, bukan semata-mata atas kehendak kita. Tuhan Yesus selalu hadir dan diam di dalam diri kita masing-masing dari saat ke saat. Maka marilah kita menjadi murid Yesus, sahabat Yesus, yang membawa percikan cahaya rahmat ilahi untuk menerangi kita masing-masing, keluarga kita, dan masyarakat. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Halo adik-adik, salam jumpa. Perkenalkan, saya Frater Paskalis PHK. Pada kesempatan ini, Frater akan menyampaikan kepada adik-adik siapa itu Frater PHK. Tapi adik-adik semua sungguh luar biasa, karena
biasa bersama Yesus melalui sabdanya dan juga teman-teman selama mengikuti kegiatan Bina Iman bersama. Siapa sih Frater BHK itu? Frater BHK adalah seorang biarawan. Frater BHK bukan calon imam. Frater BHK mengikrarkan kaul kekal seumur hidup sebagai frater. Tugas seorang frater BHK adalah guru, yakni menjadi kepala sekolah, menjadi guru, dan sehari-hari seorang frater BHK ada di sekolah dan juga di biara. Frater BHK ada di Keuskupan Malang itu sejak tahun 1928 dan sudah 94 tahun ada di kota Arema. Pasti adik-adik sudah dan pernah melihat seorang frater BHK. Ada di antara adik-adik, pasti ada yang di sekolah di Kompleks Semeru, ada di Kompleks Frateran Celaket 21, dan Frater Yaki juga di Oro-Oro. Sekali lagi, Frater mengingatkan kepada adik-adik, ya, ketika adik-adik melihat seorang biarawan yang memakai jubah putih dan hitam dengan kalung salib, ya, dengan kalung salib, itu berarti Frater BHK. Kepanjangan dari BHK adalah Bunda Hati Kudus. Sampai jumpa adik-adik di lain kesempatan. Selamat berhari Minggu. Nah, adik-adik yang terkasih, Frater percaya bahwa bacaan Injil hari ini menginspirasi adik-adik semua serta para frater. Menjadi murid Yesus berarti kita menjadi sumber berkat bagi sahabat, teman-teman, dan keluarga. Maka dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan Bina Iman pada hari Minggu biasa yang ke-13 ini. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengakhiri kegiatan Bina Iman kita dengan doa penutup. Adik-adik yang terkasih, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Guru kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melindungi dan membimbing kami dalam kegiatan Bina Iman kami pada hari ini. Kami mohon rahmat-Mu agar sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan kami dalam menjalankan hidup kami sepanjang hari ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, Bapa, Mama, kakak adik, oma, opa, dan saudara-saudari kami. Semoga mereka selalu dalam naungan Tuhan. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian bersama dengan keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.